Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Ilham Walino Imam dan teman saya. Hari ini kami akan membahas tentang revenue. Oke, next. Pendapatan merupakan elemen kunci dalam laporan keuangan yang cukup penting untuk penyusunan dan pengguna laporan. Laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Meskipun menentukan pendapatan adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut tidak selalu mudah karena terdapat model bisnis yang berbeda. Dalam bab ini akan dibahas tentang mengenai model bisnis yang bersifat pendapatan yang berkaitan dengan definisi, pengakuan, dan pengukuran. Oke, next. Yang pertama adalah revenue, definisi revenue. Hubungan antara kegiatan moneter yang menaikkan nilai perusahaan yang berasal dari kegiatan produksi dan penjualan. Output yang dihasilkan perusahaan berikut ini adalah beberapa hal pandangan yang menegaskan arti konseptual dan pendapatan. Yang pertama ada IASB 18 atau AASB 118 tentang revenue. IASB framework, revenue forms part of income. Dan yang terakhir adalah FASB. Next. Behavioral view of revenue. Di sini ada 3 pendapat, yaitu Patton dan Littlon, Bedford dan Myers. Historical perspective. Selama abad ke-19, income atau profit bagi entitas bisnis ditentukan berdasarkan konsep peningkatan dalam kekayaan bersih yang dilakukan baik melakukan kebijakan akuntansi penggantian atau dengan peningkatan aset secara periodik. Namun, konsep ini dianggap berkontribusi atas terjadinya bencana ekonomi yang mengarah pada depresi berdasarkan tahun 1930-an karena penanaman aset yang berlebihan. Konsep ini kemudian digantikan secara bertahap dengan konsep bahwa income haruslah terrealisasi. Kriteria of revenue. Menurut Combs dan Martin, pengakuan pendapatan dapat terjadi dan pada suatu bagian poin dalam siklus operasi entitas atau proses penerimaan seperti pada gambar berikut. Next. Analysis of criteria for revenue recognition. Measurability of asset value. Pendapatan dapat diukur secara andal dengan prinsip convertism, yaitu dapat diakui terrealisasi secara aktual. Namun pada akuntansi nilai wajar perubahan aset dapat dicatat sebagai beban atau pendapatan karena menahan aset. Hal ini konsisten dengan pendekatan basis aktual, tetapi tidak konsisten dengan konsep realisasi dan historical cost. Next. Ketika sebuah pihak eksternal dalam transaksi jangka panjang menyatakan kesediaan untuk membayar harga yang digantikan untuk perusahaan transaksi, ini tentu merupakan bukti objektif dari peningkatan nilai perusahaan. Pihak luar memberikan bukti yang menguatkan nilai output. Next. Pendapatan tidak dihasilkan sampai perusahaan telah melakukan sebagian besar kegiatan yang memperoleh pendapatan. Pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sesuatu, sebagai contoh pendatangan kontrak, atau pendapatan karena tidak ada kinerja yang dilakukan oleh penjual. Next. Kriterianya adalah adanya kemungkinan manfaat ekonomis masa depan akan mengalir ke suatu atau entitas. Yang kedua adalah memiliki nilai yang dapat diukur dan andal. Kriteria pengakuan dari pengakuan pendapatan dalam IASB, sale of good, rendering of service IASB 18 per 118 per 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nindya. Terima kasih. Selanjutnya ada challenges for standard setter. Di sini poinnya apa yang pertama ada developments in revenue recognition and measurement. IASB dan FASB melakukan proyek kerjasama untuk membuat seperangkat prinsip-prinsip yang komprehensif dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan. Poin-poin penting prinsip tersebut yaitu pendapatan diakui ketika timbul, ditekankan pada aspek waktu, bukan terrealisasinya pendapatan. Lalu yang kedua, pendapatan timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban,
Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran pendapatan menggambarkan nilai wajar. Lalu yang terakhir, pengukuran harus dapat diandalkan. Next. Definisi dari Challenge for Standard Setter ini, pendapatan yang diadopsi IASB adalah bahwa pendapatan dapat mencakup hasil dari perubahan nilai bersih aset. Beberapa standar IASB mengharuskan keuntungan dan kerugian atau gain and losses yang timbul dari pengukuran kembali aset dimasukkan dalam operating income atau dalam comprehensive income meskipun telah terrealisasi atau belum terrealisasi. Lalu selanjutnya ada financial statement presentation, yaitu IASB dan FASB melakukan proyek kerja terkait penyajian laporan keuangan termasuk pengakuan pendapatan dan bagaimana item-item pendapatan dilaporkan di laporan keuangan. IAS 1 memperbolehkan tetapi tidak mengharuskan single comprehensive income statement. Kesimpulan sementara A, laporan pendapatan tunggal mencakup semua aspek. B, realisasi bukan merupakan satu-satunya dasar pengakuan. C, pengungkapan yang terpisah mengenai kinerja dan pengukuran. Lalu di sini ada penjelasan tentang issues for auditors. Yang pertama, risiko penyajian pendapatan yang terlalu besar atau overstatement. Overstatement menjadi masalah yang lebih besar daripada understatement dan perlu mendapat perhatian lebih dari auditor karena lebih didorong oleh usaha manajer untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dan adanya usaha untuk menutupi kondisi yang sebenarnya sehingga overstatement sulit terdeteksi. Lalu yang kedua, ada risiko pengungkapan pendapatan tidak akurat. Pendapatan diakui di akhir masa produksi itu jika peristiwa penting adalah pada saat produksinya dan penjualan setelahnya hanyalah sesuatu yang rutin sehingga dianggap akan selalu terjadi. Pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan dilakukan, yaitu pada penjualan dengan metode installment dan cost recovery. Metode ini menunjukkan bentuk konservatif pengakuan pendapatan yang penting karena kriteria pengakuan pendapatan pertama atau measurability dan ketiga penyelesaian substansial tidak terpenuhi. Pembuktiannya adalah hanya berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.